Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 6 kurikulum Merdeka. Kita akan sama-sama belajar di bab 3, yaitu Taman Nasional dan Situs Warisan Dunia, di bagian Museum Manusia Purba Sangiran. Anak-anak semua, pembahasan kita kali ini ada di halaman 76 sampai dengan 80 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu anak-anak diharapkan mampu memberi nama bayi orangutan dan menjelaskan alasannya sesuai dengan bacaan. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu menilai kualitas teks dan data visual dari teks Museum Manusia Purba Sangiran. Yuk, kita langsung saja mulai ya. Kita mulai di bagian kreativitas, judulnya adalah memberi nama anak-anak orangutan. Wah, seru sekali nih anak-anak. Di Taman Nasional Tanjung Puting, bayi orangutan diberi nama sesuai huruf awal nama ibunya. Ini untuk memudahkan pendataan dan silsilah. Misalnya, ibunya bernama Rini, anaknya bernama Ricak dan Rimba. Ibu bernama Sri, anaknya bernama Siti. Nah, di kebun binatang di luar negeri, bayi-bayi orangutan juga dinamai dengan nama-nama Indonesia. Misalnya, Raja di kebun binatang di Leipzig, Jerman, serta Malu dan Maimunah yang menghuni kebun binatang Melbourne, Australia. Nah, tugas kalian adalah membuat kelompok berisi 3 atau 4 orang. Kemudian kalian akan membuat nama ibunya, kemudian nama anak-anaknya. Misalnya, nama ibunya Sri, nama anaknya siapa Siti, bisa juga siapa Sira, atau siapa. Nah, nanti ini disesuaikan dan kalian buat bersama guru dan teman-teman kalian ya. Sekarang kita lanjut ke bagian membaca. Membaca hasil pengamatan, judulnya Museum Manusia Purba Sangiran. Museum Sangiran adalah museum yang menggambarkan kisah manusia purba yang ditemukan di situs penggalian arkeologi di Sangiran. Situs ini terletak di Kabupaten Sragen, sekitar 17 km dari kota Solo, Jawa Tengah. Fosil-fosil binatang, manusia purba, dan artefak yang ditemukan di Sangiran berusia 1,8 juta tahun yang lalu hingga 150.000 tahun yang lalu. Museum Sangiran memiliki 3 ruang pamer, 1 ruang audiovisual untuk menonton film sejarah manusia Jawa, dan lokasi lahar purba yang memuat lapisan-lapisan tanah yang berusia jutaan tahun. Di ruang pamer, 1 dipamerkan fosil-fosil manusia purba dan binatang yang ditemukan di situs Sangiran. Koleksi situs Sangiran lebih dari 13.000 fosil. Koleksi yang dipajang di museum hanya sekitar 30% dari seluruh penemuan di situs tersebut. Museum Sangiran mempunyai ciri khas sebagai museum yang dinamis dan saintifik, bukan museum yang statis. Nah, anak-anak, setiap hari ada temuan baru di situs ini, yaitu situs Sangiran. Setiap 2 minggu sekali, temuan-temuan baru tersebut dipamerkan. Ruang pamer 2 berisi urutan-urutan kehidupan manusia, mulai dari manusia purba sampai dengan manusia modern. Nah, di ruang kedua ini, kita bisa melihat audiovisual yang memperlihatkan proses terjadinya alam semesta, mulai dari Big Bang, awal kehidupan, evolusi, dan migrasi. Penelitian manusia purba di Indonesia yang dipelopori oleh Eugene Du Bois pada tahun 1891 dan dilanjutkan oleh von Konikwal yang dilakukan penelitian pada akhir tahun 1930-an
Di ruang ini juga terdapat diorama situs penggalian untuk menunjukkan cara. Nah, sedangkan di ruang pamer yang ketiga berisi patung replika kehidupan manusia zaman Homo erectus pada masa kejayaannya. Dalam diorama yang megah, manusia purba digambarkan hidup bersama dengan berbagai hewan purba, baik hewan darat maupun hewan laut, seperti gajah purba, buaya, kerbau, ikan, dan kepiting. Dengan bantuan komputer, para ilmuwan bisa merekonstruksi wajah dan figur manusia purba berdasarkan temuan fosil dan artefak. Situs Sangiran dianggap sangat penting untuk memahami evolusi manusia. Oleh karena itu, UNESCO menetapkan Sangiran sebagai situs warisan dunia pada tahun 1996. Sampai sekarang, situs Sangiran merupakan tempat penelitian arkeologi penting yang menjadi rujukan para ilmuwan di seluruh dunia. Museum Sangiran didirikan untuk menjembatani para ilmuwan menceritakan kehidupan manusia pada masa lalu dari temuan-temuan mereka. Nah, anak-anak, itu tadi bacaan Museum Sangiran ya. Sumbernya dari Kebudayaan Kemdikbud. Nah, setelah kalian mendengarkan cerita di atas, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini untuk membantu kalian menulis hasil laporan pengamatan di atas. Kita mulai dari soal yang nomor 1. Ada berapa ruang pamer di Museum Sangiran? Apa yang membedakannya? Dan jelaskan dengan kata-kata kalian sendiri. Jawabannya adalah, di Museum Sangiran ada 3 ruang pamer. Ruang pamer pertama berisi koleksi fosil manusia purba dan binatang dari situs Sangiran. Ruang pamer kedua menampilkan perkembangan kehidupan manusia, sejak manusia purba hingga manusia modern, yang dilengkapi dengan diorama situs penggalian. Selain perkembangan kehidupan manusia itu, ruang pamer kedua juga menampilkan proses terbentuknya alam semesta secara audiovisual. Dan ruang pamer ketiga terdiri dari diorama kehidupan manusia purba dan lingkungannya. Lanjut ke soal yang nomor 2. Salah satu ciri khas Museum Sangiran adalah museum yang dinamis. Apa maksudnya? Maksudnya adalah museum yang dinamis berarti museum ini tidak statis karena selalu ada temuan baru yang dipamerkan. Yang ketiga, apa kalian menjadi kepala atau direktur sebuah museum? Apa saja yang kalian lakukan agar museum kalian menarik bagi pengunjung? Nah, jawabannya, kalau saya menjadi kepala museum, saya akan selalu berusaha memperhatikan kebersihan lingkungan museum, terutama perawatan koleksi museum di ruang pamer. Saya juga akan membuat berbagai pertunjukan dan informasi melalui berbagai media penting untuk menarik pengunjung. Nah, kita sudah selesai menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hasil laporan hasil pengamatan. Nah, anak-anak, di sini di bagian kosakata baru, adakah kata-kata sulit yang belum kalian pahami dari laporan hasil pengamatan tersebut? Jika ada, kalian bisa menulis, kemudian kalian cari di KBBI dan kalian tulis di buku kalian masing-masing ya. Mulai dari purbakala itu artinya apa, manusia purba itu artinya apa, pengertian evolusi, fosil, situs, sampai ruang pamer, kalian tulis di buku kalian ya. Nah, sekarang kakak akan bantu kalian untuk mencari arti dari masing-masing kata-kata sulit ini, sehingga kalian bisa memahami apa sih arti dari kata-kata sulit ini. Kosakata baru dalam bacaan Museum Manusia Purba Sangiran menurut KBBI. Yang pertama ada kata purbakala, artinya zaman dahulu atau bisa juga zaman kuno atau dahulu kala. Kata yang kedua ada manusia purba, artinya yaitu manusia yang hidup pada masa prasejarah. Yang ketiga ada kata evolusi, artinya perubahan. Perubahan bisa pada pertumbuhan maupun perkembangan yang secara berangsur-angsur dan perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit. Lanjut ada kata fosil, artinya sisa tulang belulang binatang atau sisa tumbuhan zaman purba yang telah membantu dan tertanam di bawah lapisan tanah. Lanjut ada kata situs, artinya daerah temuan benda-benda purbakala.
Ada kata replika, artinya duplikat, bisa juga tiruan. Lanjut, ada kata peradaban, artinya hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa. Ada kata arkeologi, artinya ilmu tentang kehidupan dan kebudayaan zaman kuno berdasarkan benda peninggalannya, seperti patung maupun perkakas rumah tangga. Lanjut, ada kata hominid, artinya suku yang mencakupi manusia dan makhluk mirip manusia yang telah punah. Ada kata artefak, artinya benda-benda seperti alat, perhiasan yang menunjukkan kecakapan kerja manusia, terutama pada zaman dahulu anak-anak, yang ditemukan melalui penggalian arkeologi. Lanjut ke kata berikutnya, ada ruang pamer, artinya tempat untuk memamerkan koleksi museum. Lanjut, ada Homo erectus. Nah, kalian sudah tidak asing lagi ya dengar kata ini. Artinya, makhluk manusia purba, yaitu manusia berkepala tegak, yang juga ditemukan di daerah Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Nah, kalian sudah berhasil menemukan arti dari kata-kata sulit dari bacaan laporan hasil pengamatan Museum Manusia Purba Sangiran, anak-anak. Nah, semoga ini membantu kalian ya, agar kalian lebih memahami lagi arti-arti sulit ini. Nah, anak-anak, video pembelajaran kita sampai sini dulu ya. Semoga dengan video pembelajaran ini, anak-anak lebih memahami lagi di materi ini. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya. Sehat selalu dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimbel Online. Thanks for watching, see you next time. Bye-bye anak hebat. Semangat selalu belajarnya.